Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para leader, bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Sebagian besar kita tentu tahu bahwa ada 3 disrupsi yang datang bertubi-tubi, yakni digital, milenial, pandemik. Dan membuat sebagian besar kita mengalami goncangan. Termasuk saya juga sempat tergoncang karena 3 disrupsi ini. Apalagi saya harus menutup atau menyuntik mati salah satu perusahaan saya. Selain itu, saya juga pernah merasakan getirnya isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. 3 disrupsi ini memaksa kita beradaptasi dengan berbagai situasi baru, cara kerja baru, kebijakan-kebijakan baru, dan hal-hal baru lainnya. Banyak pihak memasuki mode survival, di mana sangat terasa perjuangan kita dalam melewati kondisi tersebut. Saya merasakan, saya yakin juga merasakan. Nah, saat memasuki new normal, telah kita saksikan banyak perusahaan yang tidak dapat bertahan, gulung tikar, termasuk perusahaan yang selama ini menjadi pemimpin pasar pun akhirnya bubar, bangkrut. Alhamdulillah, banyak juga perusahaan yang berhasil melalui badai, masih berdiri kokoh hingga saat ini. Mungkin termasuk perusahaan tempat Anda bekerja, termasuk beberapa perusahaan saya pun masih eksis hingga hari ini. Hal ini sangat patut kita syukuri. Saya bersyukur, Anda pun layak bersyukur. Bertahannya banyak bisnis, tentu ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh para pemimpin dan timnya yang ada di perusahaan itu. Meski perusahaan kita masih kokoh, seyogyanya kita tetap tidak boleh lengah. Karena tantangan-tantangan yang berbeda dan baru muncul terus bergantian. Dan itu perlu kita taklukkan. Ketika seorang pemimpin merasa sudah puas dengan pencapaiannya, new normal sudah lewat, dengan posisi perusahaan yang sudah aman dalam tanda kutip karena berhasil melalui badai dan 3 disrupsi tadi, inilah yang disebut dengan completion leadership. Beberapa pakar menyebutkan completion ini adalah silent business killer. Mengapa disebut silent business killer alias pembunuh berdarah dingin dalam bisnis? Karena seringkali para leader terlena dalam kenyamanan, tidak menyadari perubahan baru yang begitu cepat dan tiba-tiba menghancurkan dirinya dan menghancurkan perusahaan tempat ia bekerja. Waspadalah para leader, karena di antara 4 zona, yaitu zona nyaman, zona takut, zona belajar, dan zona bertumbuh, zona nyaman adalah zona yang paling berbahaya. Nah, kabar baiknya, tanda-tanda completion atau zona nyaman itu bisa dikenali. Nah, coba Anda cek apakah hal ini ada pada diri Anda. Sebenarnya banyak sih tanda completion. Dalam video singkat kali ini, saya akan menyampaikan 3 tanda bahwa Anda berada atau termasuk dalam completion leadership. Tanda pertama, berkurangnya perasaan ingin berkompetisi dan berkolaborasi dalam diri Anda. Merasa sudah aman membuat kita tidak lagi ingin berusaha keras, kurang peka dengan keadaan di sekitar, menganggap bahwa orang lain sudah saya lampaui dan tidak mungkin menyusul saya. Termasuk tidak perlu berkolaborasi dengan mereka yang baru atau mereka yang lebih kecil. Kita sudah merasa sok jago, merasa hebat. Hati-hati, tanda complacent yang pertama. Tanda yang kedua, Anda mulai mentoleransi performa rata-rata atau mediocre. Tidak ada bedanya bekerja bagus atau bekerja biasa-biasa saja bagi karyawan Anda. Ini menjadikan anggota tim Anda juga menurun kecepatannya, menurun standarnya, dan pada akhirnya menurun juga kinerjanya. Mereka akhirnya punya persepsi PGPS, pinter, goblok, penghasilan sama. Nah, celakanya
yang menjadi rujukan justru mereka yang kinerjanya rendah, bukan yang berkinerja tinggi. Sila ke-12 bukan? Dan yang ketiga, Anda mulai kehilangan orang-orang terbaik di sekeliling Anda. Kenapa? Karena kurangnya tantangan akan menjadikan anggota tim terbaik Anda merasa jenuh, tidak berkembang, dan memilih untuk pergi. Mereka mencari tantangan baru di tempat yang baru. Dan boleh jadi tempat baru tersebut adalah kompetitor Anda. Mungkin sebagian Anda berkata, yang nganggur juga banyak. Kita bisa cari talenta baru. Dan ternyata merekrut talenta baru menjadi lebih sulit karena tugas, pekerjaan, atau suasana kerja di perusahaan Anda sudah kurang menarik. Akhirnya yang melamar ke tempat Anda adalah SDM KW atau SDM kelas 2, bukan SDM pilihan, bukan yang bertalenta baik. Dan apabila hal ini dibiarkan lama, tiba-tiba saja semuanya sudah terlambat. Kompetitor semakin maju dan kita sangat mungkin tertinggal. Bahkan boleh jadi baru menyadari bahwa kita benar-benar tertinggal. Itulah bahaya dari completion. Wajar apabila Rupert Murdoch mengingatkan, saat ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, Anda termasuk yang cepat atau lambat? Lalu bagaimana caranya untuk mengantisipasi completion leadership ini? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, subscribe dulu, kasih komentar, tekan tombol lonceng, dan share video ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Supaya banyak yang tidak completion. Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya mengantisipasi completion leadership? Ada tiga yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama, apa kira-kira? Perjelas kembali visi Anda. Pemimpin yang completion biasanya kehilangan visinya. Sehingga bersikap dan bertindak longgar terhadap bisnis. Ingat, anggota tim Anda membutuhkan panduan dan teladan terbaik. Dan itu adalah diri Anda sebagai seorang leader. Jadilah contoh bagaimana Anda ingin tim Anda bersikap dan berperilaku. Anda adalah role modelnya. Selalu ingat visi besar Anda agar tidak terjebak rutinitas. Kenapa? Karena visi besar jugalah yang akan menjaga sikap dan perilaku Anda tetap produktif dan selalu tertantang hal-hal yang baru. Enjoy menikmati perubahan. Yang kedua, mintalah feedback dari tim Anda. Completion bisa menular ke anggota tim. Saat Anda sudah merasa completion, anggota tim Anda akan juga merasa nyaman, ketularan dengan Anda. Maka dari itu, kasih mereka tantangan, ya. Berikan kesempatan mereka untuk memberikan pendapat dan masukan. Beri mereka tantangan yang besar, mereka akan enjoy kok. Dorong mereka untuk punya ide dan gagasan liar. Mereka perlu merasa aman saat mereka gagal dalam melakukan pekerjaan yang baru. Kegagalan bukanlah aib atau dosa, tetapi pembelajaran. Jadi tidak di callback kalau lagi diskusi yang salah-salah lalu diungkit-ungkit, nggak gitu ya. Mereka adalah orang yang paling tahu persis bagaimana eksekusi bisnis selama ini berjalan. Dengan demikian, kita perlu terbuka menerima pandangan mereka. Jangan takut terhadap umpan balik. Dan tidak sampai di situ saja. Temukan aksi nyata berdasarkan umpan balik tersebut agar mereka yakin bahwa feedback mereka itu dijalankan. Tidak hanya ditampung doang. Dan yang ketiga, perbaharui rencana bisnis Anda. Boleh jadi Anda terlewat dengan sesuatu yang selama ini terjadi. Ya, Anda juga sudah mendapatkan umpan balik dari tim Anda dan Anda memiliki serangkaian aksi. Oleh karena itu, Anda dapat melanjutkan langkah berikutnya untuk menetapkan fokus bisnis Anda saat ini. Ya, jangan lupa bahwa bisnis terus berubah, terus berkembang. Buat rencana bisnis yang fleksibel dan siap berubah kapanpun. Hal ini akan menjadikan Anda tetap relevan dalam bisnis yang Anda tekuni. Mari kita simak pendapat seorang yang expert di bidang leadership, Chris Ruisi. Penulis buku yang juga eksekutif coach ini mengatakan,
self-improvement is one of the best antidotes to fight of complacency. Memperbaiki kualitas diri adalah cara terbaik mengatasi complacent. Oleh karena itu, selalu lakukan refleksi, lihat ke dalam diri Anda sendiri. Seberapa complacent saya saat ini. Semoga bermanfaat, semoga terinspirasi. Terima kasih, salam sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.